Apakah Anda setuju, Martin, bahwa pengumpulan terakhir dimulai setelah akhir dari nubuatan terpanjang dalam Alkitab? Nubuatan 2300 hari. Di mana setelah itu, tidak ada periode waktu lagi. Itu tidak berarti dunia berakhir, waktu nubuatanlah yang telah berakhir. Nah, nubuatan itu berakhir di tahun 1844. Jadi setelah tahun 1844, tidak ada lagi waktu nubuatan, hanya peristiwa nubuatan. Jadi, pergerakan akhir dari gereja yang keluar dari padang belantara adalah orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apakah itu Alkitabiah? Ada dalam Wahyu 12 dan Wahyu 14. Mereka akan memberitakan pekabaran 3 malaikat dan seruan nyaring yang terakhir. Jadi tidak ada pergerakan lainnya setelah ini. Ketika seruan nyaring mencapai puncaknya dalam kedatangan Kristus kedua kali. Apakah Anda setuju? Ya, pergerakan terakhir sejak tahun 1844. Tidak ada pergerakan lainnya, benar? Jadi, ketika kita mengutip buku Kisah Para Rasul halaman 163, Allah telah membentuk gerejanya di bumi, suatu saluran terang, dan melalui itu, Dia menyatakan tujuan dan kehendaknya. Allah tidaklah memberi hanya kepada salah satu hambanya dan mengalami hal independen, dan bertentangan kepada pengalaman gereja itu sendiri. Bahkan Paulus diberi instruksi untuk pergi ke tempat tertentu, dan diberitahu untuk melakukan hal yang dikatakan jemaat. Yesus, setelah nampak kepadanya secara pribadi, mengirimnya kembali kepada jemaat. Ya, juga Allah tidak memberikan satu orang pengetahuan akan kehendaknya untuk keseluruhan jemaat. Sementara jemaat, tubuh Kristus, ditinggalkan dalam kegelapan. Jadi, misalkan Allah memberi terang kepada seorang nabi, terang itu mesti diberitakan kepada jemaat. Dan nabi juga diberikan untuk jemaat. Dalam pengaturannya, Allah menempatkan hamba-hambanya dalam hubungan erat kepada jemaatnya, supaya mereka memiliki keyakinan lebih kecil dalam diri mereka sendiri, dan keyakinan lebih besar kepada orang-orang lain, yang Allah pimpin untuk memajukan pekerjaannya. Jadi, Allah memiliki gereja. Di sini ada kutipan dari buku Testimonies to the Church. Hal yang disebut Saudara D sebagai terang, jelas tidak merugikan. Ini nampaknya, tidak ada orang yang bisa dicederai oleh hal itu, tetapi saudara-saudara, ini merupakan alat setan, pasak untuk masuk. Ini telah dilakukan berulang-ulang. Adanya orang yang menerima suatu pemikiran baru dan murni, yang nampaknya terlihat tidak bertentangan kepada kebenaran. Dia membicarakan dan memegang hal itu, hingga nampak baginya menjadi hal indah dan penting. Karena setan memiliki kuasa untuk memberikan penampilan palsu ini. Dan akhirnya itu menjadi suatu tema yang sangat menarik. Suatu titik besar, yang menjadi pusat segala hal, dan kebenaran dicabut dari hati. Martin, apakah mungkin di dalam jemaat, saudara A, atau B, atau C, atau D, bisa memulai suatu aspek khusus, yang sebetulnya tidak salah? Tetapi yang mengalihkan pekabaran yang mesti disampaikan kepada dunia, di masa kita hidup. Tentu saja, dan kita lihat hal itu terjadi berulang-ulang. Jika Anda melihat contoh Daniel 11 dan Daniel 12, Raja Utara dan Raja Selatan. Ini bukanlah topik keselamatan, tetapi ketika hal itu menjadi pusat perhatian terus-menerus, itu bisa menjadi masalah. Baiklah, jika adanya doktrin lainnya, apapun itu, yang menarik Anda. Segala sesuatu yang mengalihkan Anda dari memberitakan, khususnya pekabaran 3 malaikat sekarang ini, bisa terjadi dalam jemaat, maka mestikah saya meninggalkan gereja oleh sebab itu? Tidak. Anda seperti Paulus, mencoba membetulkan keadaan. Tetapi ketika orang-orang tidak mau mendengar, maka akhirnya Allah akan membuat rencana lainnya. Jadi dengan kata lain, ketika adanya orang yang menyatakan mendapat pekabaran dari Allah, dan yang tidak memerangi penguasa dan roh-roh kegelapan di dunia ini. Mereka membentuk kotak berongga, dan mengarahkan persenjataan mereka kepada gereja militan. Takutilah mereka. Apakah itu berarti, Anda tidak bisa membetulkan kesalahan dalam jemaat? Tidak. Bukan itu yang dimaksudkannya. Beritahu rumah tangga Yakub akan dosa-dosa mereka. Anda mungkin bisa lakukan itu. Anda tidaklah mengarahkan persenjataan Anda kepada gereja, jika Anda menunjukkan kemurtadan ini. Ketika Anda berdiri di luar,
berteriak bahwa gereja telah murtad, maka Anda menghadapi masalah. Dan bisa saja gereja menjadi murtad, tapi kenyataan Anda mengundurkan diri dari gereja, berarti Anda telah memisahkan diri dari badan. Mereka tidak menyandang lencana ilahi. Allah tidak memberi beban pekerjaan semacam itu. Mereka akan meruntuhkan hal yang Allah akan pulihkan, melalui pekabaran Laodikia. Ini merupakan hal yang sangat menarik, karena pekabaran Laodikia adalah, berhentilah menjadi suam-suam kuku. Jadi, apakah kita bisa menegaskan? Karena adanya banyak tuduhan, seperti yang Anda katakan, bahwa kita mesti tinggal tetap dalam gereja, dan tetap dalam keadaan Laodikia. Tempelakan kepada gereja ialah, keluarlah dari keadaan Laodikia. Jadi, dengan kata lain, Tuhan tidaklah menempatkan pekabaran kepada orang, yang akan mematahkan semangat gereja. Allah menempelak, menasehati dan menghajar, tetapi dengan tujuan agar gereja bisa dipulihkan dan diterima. Jadi, kita mesti menunggu Allah, yang akan membawakan pengguncangan. Jadi, Allah menaruh pekabaran dalam diri kita, untuk mendorong orang-orang, dan menunjukkan hal-hal ini, dan hanya Allah yang melakukannya. Kalau tidak, kita menghakimi sebelum waktunya. Hati saya sangat bersukacita mengetahui laporan dari General Conference, bahwa banyaknya hati yang dilembutkan dan ditaklukkan. Banyak yang membuat pengakuan rendah hati, dan yang membuang sampah dari pintu hati yang menghalangi juru selamat. Saya sangat senang, adanya banyak yang akan menyambut Yesus, sebagai tamu yang tinggal tetap. Martin, siapa saya yang bisa menghakimi hal itu akan terjadi kepada seseorang atau tidak? Serahkan saja kepada Allah. Bagaimana bisa pamflet ini menyatakan gereja Advent hari ke-7 sebagai Babel? Disebarkan di mana-mana, pada masa ketika gereja sedang menerima pencurahan Roh Allah. Bagaimana bisa orang begitu disesatkan, dengan membayangkan bahwa seruan nyaring menyatakan memanggil umat-umat Allah keluar dari persekutuan gereja yang sedang menikmati musim penyegaran? Oh, kiranya jiwa-jiwa yang disesatkan ini menerima aliran dan berkat-berkat, dan diperlengkapi dengan kuasa dari atas. Pastinya hal ini sangat menyakitkan bagi banyak orang. Nah, saya tidak mengatakan bahwa gereja ini sedang menerima berkat-berkat sekarang. Dan saya telah tegas dalam mengatakan, Anda bisa berdoa sampai lutut Anda lecet. Jika Anda tidak merubah arah Anda berdoa dengan sia-sia. Jika Anda tidak berusaha meningkatkan diri dari kondisi Laodikia. Jika Anda tidak membeli emas yang dimurnikan dalam api, yakni kebenaran Kristus, yang dinyatakan dengan penurutan kepada semua hal yang diperintahkan, yang meliputi bukan hanya 10 hukum, tetapi juga topik-topik lainnya, termasuk reformasi kesehatan. Maka ketika Anda sudah membersihkan semua hal itu, dan Anda berdoa meminta pencurahan Roh Kudus, yang akan diberikan kepada orang-orang yang menuruti Allah, maka Anda bisa mengharapkan, hal itu terjadi di dalam gereja. Dan jika Anda tidak melakukan semua hal itu, maka Allah akan melakukan pengguncangan.